Kami percaya kasih-Mu tidak henti-hentinya bagi kami. Kami merasakan hadir-Mu di tengah kami saat ini ya Bapa. Berikan kami roh yang menyala-nyala agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap memuji lebih lagi nama-Mu ya Bapa. Hanya nama-Mu lah yang ditinggikan. Mari kita orang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tangan Tuhan lagi. Kita yakin bahwa semua yang kita hadapi Allah sanggup menolong kita. Amin. Amin. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, pasti Tuhan yang selalu menolong kita. Oke, kita akan angkat satu pujian Allah sanggup. Ya, kita yakin bahwa Allah itu sanggup selalu menolong kita dan juga memberikan kita kekuatan. Amin. Amin.
Saat ini kita akan datang dan duduk di hadapan Tuhan Yesus agar kita dapat memuji dan memuliakan namanya. Juga kita akan mendengarkan firman-Nya. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa agar Tuhan melayakkan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Agar firman-Nya yang masuk ke dalam hidup kita menjadi berbuah dan tidak Amin. menjadi sia-sia. Kita yakin bahwa firman-Nya menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Oh, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Waktu kami bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Siapkan hati kita. Karena Tuhan mau mengajar. Dengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menerangi jalan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat, membuat kita tidak goyah menghadapi situasi ini. Berfirman buat kami Tuhan. Berfirman. Kami membuka hati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Bilang kiri kanan. Tuhan baik. Walau kantong nggak baik, walau kantong sudah. Walau kantong nggak baik, Tuhan tetap. Walau tetangga nggak baik, Tuhan tetap. Mertua nggak baik, Tuhan tetap. Kalau Tuhan udah nggak baik, beban kita. Haleluya. Kita ada, kita bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa mencari uang, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebetulnya bukan karena kebaikan Tuhan, lebih ekstrim lagi, karena Tuhan cinta. Cinta melebihi kebaikan. Tuhan bukan hanya baik, Dia cinta, saudara. Malaikat buat dosa dibuang. Manusia, saudara dan saya berbuat dosa, Dia turun ke dunia, Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Kenapa? Karena Dia cinta. Ya, Tuhan cinta saya. Tuhan cinta saya. Kalau yang malam saya berdoa, terima kasih Tuhan buat cinta. Saya ada karena cinta itu. Haleluya. Anda diberkati bukan karena hebat, tapi karena Tuhan cinta, saudara. Haleluya. Saudara tahu manusia diciptakan melebihi dari yang ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Amin. Ya. Kemarin kita bahas Tuhan ciptakan saudara untuk menjadi penyembah Dia, betul? Ya. Saudara tahu apa perbedaan saudara dengan binatang dengan malaikat? Apa perbedaannya? Saudara adalah manusia, saya manusia, betul? Ya. Ada setan di sini. Ada tuh sampai. Ada di Alkitab. Yesus ngumpul sama murid-murid, setan memang di situ ada di ayat. Tapi nggak bahas sekarang. Jadi apa perbedaan manusia dengan malaikat, dengan binatang, dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya apa? Tuhan menitipkan cinta dalam hidup kita. Binatang nggak ada cinta. Malaikat dia punya apa tuh rasanya cinta. Tapi manusia Tuhan ciptakan lewat tangannya yang penuh cinta untuk menitipkan rasa cintanya Dia dalam hati manusia. Dan orang dan manusia itu hidup harusnya dengan rasa cinta, karena hanya manusia yang punya rasa cinta. Makanya malaikat itu iri dengan manusia. Kenapa? Malaikat
tidak bisa jatuh cinta. Binatang apalagi nggak ada jatuh cinta. Hanya manusia yang bisa merasakan jatuh cinta. Siapa yang lagi jatuh cinta hari ini? Apa cintanya hilang malu? Kalau manusia udah kehilangan cinta, bahaya. Kalau manusia udah kehilangan rasa cinta, bahaya. Wahyu, kita buka dulu Wahyu. Wahyu 2 ayat 2 sampai 24. Tuhan merindukan waktu anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan rasa cinta yang dia titipkan dalam hati manusia. Malaikat bisa nyembah Tuhan, bisa, tapi tidak ada rasa cinta. Malaikat tiap hari di surga nyembah Tuhan, tapi nggak ada rasa cinta. Kenapa? Karena rasa cinta itu hanya diciptakan untuk manusia. Dan Tuhan ciptakan manusia dengan rasa cinta. Tujuannya adalah ketika manusia datang kepada Tuhan, datang dengan rasa cinta pada Tuhan. Rasa apa? Dan ini yang Tuhan cari. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang datang setiap minggu dengan rasa cinta sama Tuhan. I love you. Makanya orang yang datang dengan cinta itu kalau nyanyi gak ragu-ragu dia angkat-angkat, gak ragu-ragu dia nyanyi bersorak. Kenapa? Karena rasa cinta, meluapkan rasa cinta. Siapa yang rasa jatuh cinta? Apa? Pernah jatuh cinta? Siapa ada pengalaman? Pengen ketemu tiap hari. Kata kita apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Kenapa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdosa. Ayat 3. Dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini bagus orangnya. Ayat selanjutnya. Namun demikian apa? Namun demikian apa? Kenapa Tuhan mencela? Karena engkau telah meninggalkan apa? Kalau bahasa aslinya itu cinta. Cinta yang Tuhan titipkan dalam hati manusia. Tuhan ingin ketika kita datang ke gereja tiap minggu, datang dengan cinta yang Tuhan titipkan kepada Tuhan. Aku cintai kau. Walaupun kantong aku mau nggak tahu besok mau makan apa, tapi aku cintai kau. Ini yang Tuhan cari setiap ibadah tiap minggu. Amin. Coba ayat selanjutnya, sebelumnya ayat 3, ayat 2, ayat 3, coba saya mau pertegas lagi. Aku tahu pekerjaanmu, jeripayamu. Dia tahu pekerjaan saudara untuk pelayanan Tuhan, dia tahu. Ayat ketiga coba lihat. Engkau sabar. Banyak orang dia ayat ini bilang engkau sabar, engkau hebat, engkau iman kamu hebat, sabar. Ayat keempat. Aku mencela engkau karena apa? Kasih. Kenapa? Oh, dia sudah tadi berjeripaya buat Tuhan. Dia sudah sabar menderita, betul? Tapi Tuhan mencela kenapa? Karena banyak orang melakukan itu bukan karena cinta. Banyak orang sabar menderita bukan karena cinta. Banyak orang melayani Tuhan bukan karena dia cinta Tuhan. Banyak orang beribadah bukan karena dia cinta Tuhan. Mari kita bangkitkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Haleluya.
Saya banyak belajar. Karena makin lama makin mengerti, betul. Nah, saudara makin lama makin mengerti. Amin. Nah, sekarang makin hari, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Waktu saudara nyanyi, ada yang nyanyi apa tuh pertama tuh? Seperti rusa. Hanya Engkau pribadi yang kalau saudara nyanyikan dengan rasa cinta buat Tuhanmu, air mata saudara setiap puji-pujian saudara datang. Ketika saudara angkat tangan dengan rasa cinta saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menyanyi dengan rasa cinta saudara kepada Tuhan. Percuma saudara lakukan apapun kalau bukan tidak didasari dengan cinta kepada Tuhan. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang datang kepada Tuhan bukan karena cinta, tapi malah nyusahin Tuhan. Orang yang cinta gak mungkin nyusahin. Orang yang cinta gak mungkin merusak. Kata-kata muda. Kalau ada cewek ketemu cowok, cowoknya bilang ajak yang aneh-aneh, berarti itu bukan cinta. Karena cinta tidak akan merusak, tapi cinta adalah memberikan rasa penghormatan. Dijaga pasangannya, rasa cinta itu menjaga pasangannya. Rasa cinta itu selalu ingin membahagiakan, betul? Saudara datang ke sini, ke ibadah, kalau saudara dengan rasa cinta, waktu saudara masuk gerbang ini, hati saudara bilang, aku mau bikin bahagia, aku mau bikin senang Tuhan. Ini belum apa-apa dari rumah udah ada daftarnya. Saya mau ini, anak saya supaya begini, saya mau minta ini, saya mau minta itu. Boleh nggak kita minta sama Tuhan? Boleh. Tapi lebih dulu ungkapkan cinta saudara sama Tuhan. Saudara kalau punya pacar, cuma maunya minta-minta terus. Tommy kalau punya pacar maunya minta-minta terus. Tommy, ajak aku makan bakso dong. Tommy, ajak aku ke mall dong. Tommy, beliin aku tas dong. Kira-kira nggak? Tahu nggak dia cinta Anda? Banyak orang Kristen belum nyembah, belum muji Tuhan, permintaannya udah banyak. Makanya firman Tuhan yang sana katakan, aku mencela engkau karena kehilangan kasih bulan-bulan. Iya. Kalau saudara datang tiap minggu, datanglah dengan rasa cinta. Jangan nyusahin Tuhan. Kasih dia kebahagiaan. Karena orang yang cinta pasti memberikan kebahagiaan. Tommy, kamu punya pacar? Minta dari pacar atau memberi sama pacar? Kalau orang datang dengan cinta pasti akan memberi. Ini gereja lagi kalah kamu soal perpuluhan, soal persembahan. Saudara, bukan masalah perpuluhannya yang salah, cinta saudara yang masalah sama Tuhan. Orang yang punya cinta sama Tuhan nggak akan hitung-hitungan soal pemberian, karena rasa cinta akan selalu efeknya apa? Memberi. Amin. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, memberi nanti begini, memberi, saudara sudah 100% Anda cintanya sama Tuhan bermasalah. Amin. Mana lagi kalau orang cinta pasti memberi. Coba kan kalian bilang kalau punya pacar maunya nerima. Cinta nggak Tom? Tommy aja tahu apalagi Tuhan. Saudara datang ke gereja, daftar permintaannya banyak. Suruh kasih perpuluhan marah. Hamba Tuhan perpuluhan terus, memberi terus. Apa itu? Saudara. Tommy, saya sebagai manusia tahu, ini bukan cinta ya.
Baru disinggung perpuluhan, baru disinggung pemberian, udah kabur. Saya mau kasih tahu, kalau saudara cinta, apapun saudara berikan buat Tuhan. Tanpa disuruh saudara beri buat Tuhan. Jadi kalau masalah perpuluhan, masalah persembahan atau segala macam, itu bukan masalah perpuluhan yang masalah, tapi cinta saudara kepada Tuhan. Itu yang jadi masalah dan sedang dalam masalah. Saudara datang kemana mau apa? Dari rumah saudara datang mau apa? Nyembah Tuhan. Atau bengong-bengong? Nggak tahu. Ibadah yang sejati adalah ketika kita datang dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Datang dengan rasa cinta itu untuk apa? Bisa saja dia untuk memberi, bisa saja untuk menyanjung, bisa juga untuk meninggikan. Pokoknya datang kepada Tuhan setiap minggu, bangkitkan rasa cinta saudara sama Tuhan. Waktu yang bilang angkat tangan buat Tuhan, angkat tangan saudara karena apa? Karena disuruh El? No, karena saudara cinta Tuhan, saudara angkat tangan. Nah, kadar cinta masing-masing beda. Dari responnya aja masih beda-beda. Yang sebelah angkat tangan, yang sebelah diem aja. Jangan pusing sama sebelah. Nikmati saja cinta saudara sama Tuhan. Belakang-belakang ini kalau saya ke gereja di mana gereja, kalau lagi nyembah-nyembah, bodo amat yang lain lah. Yang penting saya mau menikmati, saya mau mencurahkan cinta saya sama Tuhan. Di mana saudara akan berbeda. Apakah saudara masih cinta Tuhan? Atau cinta yang lain? Apa ya? Ada satu oknum yang membuat orang tadinya cinta sama Tuhan beralih. Ya, kita bahas Matius 6 ayat 24. Jadi Tuhan ciptakan saudara dengan rasa apa? Rasa apa? Strawberry. Rasa cinta. Ada perasaan cinta yang Tuhan titipkan dalam hati setiap manusia. Dan itu semua dimiliki oleh manusia. Malaikat yang punya rasa cinta. Ya. Binatang yang punya rasa cinta, cuma manusia. Dan Tuhan berharap rasa cinta itu kepada Tuhan dibawa dalam setiap pertemuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan. Jangan datang ke gereja bengong atau tujuan. Datang ke gereja ada tujuannya. Apa saudara? Mencurahkan cinta saudara sama Tuhan. Aku mau menyanyi. Aku mau angkat tangan buat Tuhan. Aku mau bilang Tuhan baik. Itu rasa cinta saudara. Amin. Bukan kata lain. Kalau saudara datang dengan demikian, pulang akan berbeda. Tapi ada satu oknum yang Tuhan wanti-wanti. Oknum ini, oknum yang sangat-sangat tipis untuk menyesatkan. Kalau setan kita tahu ya, iblis tahu ya. Nah, ini yang ini tipis, namanya Mamun. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamun. Saya mau kasih tahu, akhirnya ini banyak anak Tuhan datang kepada Tuhan bukan lagi rasa cinta, tetapi spirit Mamun sudah menguasai anak-anak Tuhan. Spirit Mamun. Kalau yang hari ini kena firman, tetap bertobat ya, jangan marahin saya. Arifin, Mamun itu apa? Ada yang bilang Mamun itu cinta orang. Yes, Mamun itu harta juga. Yes. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ada 3 sifat Mamun. Kalau keburu 3 ya, tapi kalau keburu 3, kalau nggak keburu ya udah, nanti kapan lagi. Tapi yang paling penting sifat Mamun yang pertama, yang paling sering
Yang paling merasuk umat-umat Tuhan adalah sifat mamon, maunya untung. Sifat mamon maunya untung. Maunya saya dapat apa? Itu mamon. Kalau Tuhan sifatnya adalah memberi. Kalau mamon mendapat. Untungnya buat saya apa? Tuhan gak pernah ambil keuntungan dari saudara. Bahkan apapun dia lakukan buat saudara, sampai anaknya yang tunggal harus turun ke dunia mati buat saudara. Apa kurang? Mau apa lagi? Sifat Tuhan dengan mamon berbeda. Tuhan sifatnya adalah memberi, berbuat sesuatu. Tetapi kalau mamon sifatnya adalah untungnya buat saya apa? Nanti saudara baca Google. Google itu apa mamon itu dari dewa bangsa Arab. Sifat itu ada 3. Untungnya. Mau ambil untungnya aja. Nah saudara, saya mau kasih tahu. Saudara datang ke gereja mau apa? Tadi kan saya bilang, Tuhan sifatnya adalah memberi. Give. Dia beri segala yang punya. Sampai anak yang tunggal dia beri. Tapi mamon, untungnya buat saya. Saudara datang ke rumah Tuhan, tujuannya buat apa? Mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan? Siapa yang mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Hati-hati. Itu mamon. Urusan mau beri itu urusan Tuhan. Tapi jangan sampai hati kita datang untuk mengharap sesuatu. Ngerti maksud saya? Datanglah dengan tulus kepada Tuhan karena saudara mau memberi pengagungan buat Tuhan, memberi sesuatu Tuhan dengan rasa cinta. Nah urusan saudara nanti diberi, saudara jangan ungkit-ungkit. Itu urusan tuh. Biarkan Tuhan beracara. Ini orang Kristen enggak? Datang-datang begini. Saya mau ke gereja asal saya diberkati. Saya mau ke gereja asal saya disembuhkan. Saya mau ke gereja asal saya. Siapa Anda? Urusan Tuhan, urusan memberi, urusan saudara diberi, itu adalah urusan Tuhan. Kalau saudara datang dengan niat untuk dapat sesuatu, mamon. Karena mamon, untungnya buat saya apa? Saya harus tegaskan, banyak orang Kristen terjebak. Saya sekarang datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan berkati saya. Saya nggak mau bilang itu. Walaupun saya sakit, saya nggak bilang Tuhan sembuhkan saya. Saya bilang Tuhan itu baik. Itu luar biasa tuh. Waktu dalam keadaan besok mau bayar giro, duitnya nggak ada. Saudara jangan kira perdagangan nggak punya duit. Mau nutupin bayar giro, kadang-kadang nggak ada duitnya saudara. Istri saya tuh, kalau tidak kepala saya mau pecah. Tapi saat begitu besok giro mau jatuh telepon duit nggak ada. Banyak orang Kristen doanya begitu. Berkati saya dong, Tuhan berkati saya dong. Ubah, jangan begitu lagi. Katakan itu. Aku tahu Tuhan, aku baik, luar biasa. Aku baik Tuhan. Urusan memberi, jangan paksa Tuhan. Urusan memberi, jangan paksa Tuhan. Tapi Tuhan tahu nggak kebutuhan saudara? Pasti nggak dia beri. Ya udah jangan fokus memberi, jangan fokus diberinya dong. Yang Tuhan mau itu jangan kita datang fokus diberinya. Mana cintamu sama aku? Ungkapkan dong, ungkapkan. Saudara, saya mau kasih tahu. Yang Tuhan senang dari manusia adalah ketika ada manusia datang kepada Tuhan dengan rasa cinta. Walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dia dalam keadaan menderita, walaupun dalam keadaan dia susah, dia datang sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku cintai kau. Aku cintai kau. Itu yang Tuhan tunggu. Ini enggak Tuhan. Aku nggak bisa doa.
encok. Tuhan, aku nggak bisa nyumpahin kau. Giginya aktif. Saya mau kasih tahu dalam keadaan sakit gigi, engkau menyembah Tuhan, katakan Tuhan, aku cintai engkau. Tuhan akan memberikan sesuatu. Amin. Jangan dulu dong, Tuhan sembuhkan dulu dong giginya. Sembuhkan, baru aku nyembah. Mamon. Ada yang begitu? Ada yang begitu di sini? Berkati aku dulu dong Tuhan, aku mau menyembah. Sembuhkan dulu aku Tuhan, mau menyembah. Apalagi? Lulusin dulu dong kuliah aku mau nyembah. Siapa Anda? Mari datang kepada Tuhan dengan cinta. Waktu melayani Tuhan dengan cinta, saudara. Bukan karena ditugasi Tuhan, bukan karena jadwal, tapi karena saudara cinta Tuhan. Terus waktu saudara ungkapkan cinta, jangan mikir, "Ntar Tuhan kasih saya apa ya, apa, bila atau apa." Jangan mikir yang itu. Jangan mikir Tuhan beri apa. Beri dulu buat Tuhan. Ungkapkan cinta saudara dulu buat Tuhan. Nanti segala sesuatu yang Tuhan akan. Kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan dipahami. Yuk bertobat. Kalau saudara datang ke gereja mau diberkati, datang ke gereja mau punya mobil, datang ke gereja mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng, datang ke gereja supaya hidupnya diberkati. Itu nomor selanjutnya. Yang nomor pertama saudara datang ibadah, aku mau ungkapkan cinta aku sama Tuhan. Waktu musik dimainkan, aku mau angkat tangan buat Tuhan. Untung masih bisa angkat tangan. Waktu aku datang memuji, aku mau memuji dengan mulut yang suara yang nyaring. Kenapa mumpung ada suara? Jangan mikirnya berkat. Banyak orang Kristen untungnya buat saya. Alex bilang, melayani nih. Untungnya buat saya apa melayani? Nanti kalau ada orang saya, misalkan saya Tobi bilang, Tobi melayani Tuhan ya. Terus Tobi bilang, terus untuk saya buat apa Gun? Untungnya aku dilempar ke neraka. Belum juga kerja udah bilang untung. Mamon sifatnya apa? Untungnya buat saya Kalau saya doa, buat saya apa untungnya? Kalau saya melayani, buat saya apa? Itu mamon. Dan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini belum mengungkapkan cintanya, udah permintaannya udah berenter. Bahkan nyusahin Tuhan, mau doa nyusahin Tuhan. Betul? Doa nyusahin. Saudara doanya nengin Tuhan, kok nyusahin Tuhan? Tuhan, aku mau tidur ya Tuhan, jagain aku ya Tuhan, supaya maling-maling gak masuk. Emang satan? Kurang aja. Hei, bertobat. Mamon. Untungnya bos. Ini manusia memang Untungnya. Jangan mikir, ikut Tuhan jangan mikir untung. Ikut Tuhan mikir bagaimana mengungkapkan cinta saudara sama Tuhan. Mengungkapkan cinta saudara sama Tuhan. Jangan mikir Tuhan beri apa. Itu haknya Tuhan. Jangan paksa Tuhan memberi. Jangan taklid Tuhan. Saya mau Alphard ya Tuhan. Tuhan, saya mau apa? Fortuner ya Tuhan. Apa? Brio. Jangan. Soal pemberian, soal urusan tuh. Bagian kita menyenangkan Tuhan. Bagian kita memuji Tuhan dengan rasa cinta. Ibadah kepada Tuhan dengan rasa cinta. Melayani Tuhan dengan rasa cinta. Nanti Tuhan kasih apa? Jangan pikir. Kalau saudara percaya Tuhan baik, Dia akan pasti kasih yang terbaik buat saudara. Waktu istri saya yang pertama meninggal, saya nggak mikir. Iblis bilang, lu nyembuhin orang sembuh, istri lu sakit meninggal. Kalau saya jadi down gitu ya, iya Tuhan, jahat, betul kan? Tinggalin Tuhan.
ya. Kalau doa nggak dijawab, dibilang apa Tuhan ya? Iblis dengar. Walaupun istri saya meninggal, panggil pulang itu urusan Tuhan. Urusan saya melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan. Terus melayani Tuhan. Nggak mikir tuh punya istri baru apa segala macam, nggak mikir. Atau malu saudara. Udah anak satu mikirin bini. Yang mau aja udah bagus. Ada yang mau aja udah bagus. Udah gitu hamba Tuhan lagi. Kalau punya saham deposito sih orang ngiler mungkin ya. Tapi saya otak saya udah melayani ya Pak ya. Tuh Pak Arik saksinya melayani. Bodoh. Tuhan itu nggak buta. Tuhan itu kalau memberi nggak tanggung-tanggung. Asal jangan ditagih, jangan kayak debt kolektor saudara. Biarin aja dia mau kasih apa. Tapi percaya yang Tuhan kasih itu yang terbaik dan paling amat terbaik buat kita. Dan dia melengkapi ya. Saya dilengkapi. Saya nggak minta. Tuhan istri baru dong Tuhan. Yang saya lakukan saya melayani Tuhan dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Ibu bilang, istri lu meninggal ngapain lu melayani? Biarin. Mau melayani Tuhan. Firman di iblis. Yang kita dengar firman tuh, ini kebanyakan enggak firman iblis sendiri. Ya kan? Saudara jadi datanglah sama Tuhan. Hari-hari ini ibadah sama Tuhan. Ungkapkan rasa cinta yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Itu bawa kepada Tuhan. Waktu nyanyi-nyanyilah dengan rasa cinta sama Tuhan. Waktu saudara menyembah-nyembah dengan rasa cinta. Waktu saudara memberi-berilah dengan rasa cinta. Bukan untung-untungan. Kalau saya memberi 100, dapatnya berapa? Ada nggak orang Kristen memberi begitu? Ada nggak? Banyak. Saya memberi dengan harap diberkati berkali-kali lipat. Mamon. Orang yang memberi sama Tuhan berharap berkali-kali lipat diganti sama Tuhan, mamon. Waktu saudara memberi, jangan harap Tuhan memberi apa-apa. Berilah dengan cinta sama Tuhan. Tuhan, aku memberi karena aku cintai. Jangan mikir Tuhan mau berinya berapa, jangan mikir. Itu urusan Tuhan. Tapi pasti gak Tuhan kasih yang terbaik. Diam, jangan nagih. Mana tuh? Ini gak orang Kristen deh. Orang Kristen tuh jadi debt kolektornya surga. Tahu debt kolektornya? Tukang tagih. Doa itu nyenengin tuh. Bukan dari tukang tagihnya tuh Tuhan. Mana yang sudah mau beri? Mana yang berkata Tuhan? Beri. Ada orang Kristen doanya model begini? Banyak. Amin. Kan saya cerita. Waktu saya sakit, saya nyoba Tuhan, itu luar biasa. Sakitnya hilang? Belum. Nyembah lagi. Sakitnya hilang? Belum. Tapi ketika terus menyembah, sakitnya hilang. Ini enggak, nyembah baru sekali, naginya berkali-kali. Tuhan, aku udah nyembah Tuhan, ini sakitnya hilang. Udah, aku mau nyembah lagi dah. Mana Tuhan? Mamon. Sifat mamon, untungnya buat saya. Pak, Bu, kalau masih bisa angkat tangan, itu adalah yang terbaik untuk mengungkapkan cinta saudara kepada Tuhan. Yes, amin. Makanya Wahyu bilang, aku mencela engkau sampai kau meninggalkan kasihmu yang mulia. Anda melayani dasarnya apa? Semua kalau disuruh melayani Tuhan dasarnya apa? Kalau bukan dasarnya cinta Tuhan, berarti mamon. Ayat ini akan berlaku buat saudara. Yang bulan lalu saya bilang, "Nyah, engkau membuat kejahatan. Aku sudah bernubuat, aku sudah. Karena yang melayani bukan Tuhan dalam diri saudara. Mamon. Ngerti maksudnya mamon?
Ada sekarang saudara ibadah maunya diberkati Tuhan ada? Ada tujuan saudara diberkati, ibadah diberkati Tuhan tujuannya ada? Hati-hati, mau. Saudara ibadah tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Ibadah tujuannya bukan mau diberkati Tuhan. Tujuan ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara senangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu buat saudara. Jadi diberkati bukan tujuan dalam ibadah. Hidup diberkati bukan tujuan saudara beribadah. Beribadah tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Mencurahkan cinta saudara sama Tuhan. Waktu saudara bilang, waktu adiknya ya bagu-bagu, wah saudara naikkan dengan cinta sama Tuhan. Coba buka Lukas 19 ayat 1. Lukas 19 ayat 1. Jadi saudara ibadah tujuannya untuk apa? Jangan lagi saudara, saya datang ibadah mau diberkati. Berarti kalau saudara mau diberkati, berarti untungnya buat saudara. Belum beri buat Tuhan, untung duluan. Mamon. Bertobat. Amin. Iblis bisa kasih berkat gak? Yesus ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat selanjutnya. Ayat kedua. Di situ ada seorang. Sebelum Sakyus itu yang kedua. Lukas dulu ya, Lukas 18 ayat 18. Ini contoh orang yang kalau udah ketemu Tuhan, mau beli. Orang kalau cinta Tuhan itu Sakyus. 18 dulu, 18 ayat 18. Ada dua tokoh. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, Guru, yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat selanjutnya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah, selain daripada Allah saja. Ayat selanjutnya. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina. Terus ayat 21. Kata orang itu, semuanya aku telah turuti sejak masamu. Ayat kedua-dua. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu yang harus kau lakukan. Apa? Dan waktu Yesus bilang orang itu, jual segala harta milikmu, ikutlah aku. Ini kira-kira ada untungnya nggak? Ada untungnya nggak? Saudara kalau diperhadapkan Tuhan sama gini, ada untungnya nggak? Omi, tabungan kamu kasih buat pekerjaan Tuhan. Misalkan. Kira-kira mau langsung lakukan nggak? Ini kalau firman ini menguntungkan nggak? Kalau yang mamon, kalau yang spirit mamon masuk ke orang ini, masuk ke saudara, waktu ada perintah Tuhan begitu, mikir, gila, entah saya makan bagaimana, entah saya hidup bagaimana, betul? Ekstrim nggak nih? Jual segala. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa berbicara ini pada saudara untuk tahu apakah mamon masih ada bersarang di atas. Saya pernah satu kali punya tabungan, kerja 5 tahun punya tabungan, dan seluruhnya Tuhan bilang kasih itu sama Tuhan. Gemeter saudara. Saya kan punya istri, saya tanya, kan gini, kalau suami istri nggak sepakat, saya bilang Tuhan kalau ini manusia, ada aja gitu alasannya. Kalau istri saya nggak setuju, berarti nggak jadi ya Tuhan. Saya tanya sama istri saya. Istri saya yang pertama itu sakit-sakitan butuh obat, yang kedua butuh obat karena sakit kan, kanker paru-paru kan butuh obat.
nih, ini Tuhan bilang suruh kasih persembahan tabungan itu semuanya buat hamba Tuhan itu, boleh nggak? Saya bilang, wah, jangan. Supaya dia bilang jangan. Mamun, saudara, tanpa sadar mamun, spirit mamun menguasai saudara. Makanya Tuhan kasih. Waktu istri saya bilang, iya, kasih aja. Wah, gitu. Waktu istri saya bilang, ya, beri saja. Kaget. Istri saya pertama itu akunting. Hitungnya kuat. Akunting. Pengeluaran pemasukan itu dihitung. Saya kalau bawa duit, semua ada kembaliannya. Tadi belanja apa aja? Itu istri yang pertama. Kuat itu hitungannya. Tapi waktu ada firman ini suruh kasih tabungan, itu langsung blank. Kasih. Hitungannya hilang. Itu saya bawa ke satu dalam amplop coklat saya bawa. Gemeter. Ini besok bagaimana hidup? Bagaimana hidup? Waktu saya berikan, nggak mikir besok boleh kasih berkat berapa kali. Hari ini bagian saya sudah selesai memberi buat Tuhan. Memberi dengan cinta sama Tuhan. Sepakat dengan istri memberi sama Tuhan. Sampai hari itu saya nggak jadi busuk lapar, saya nggak jadi miskin, saya nggak jadi kere. Tapi makin hari makin Tuhan tuntun pada kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan tidak mau lihat berapa pemberianmu, tapi Tuhan lihat berapa cintamu pada Tuhan, sehingga engkau rela memberi buat Tuhan. Tuhan gak lihat perpuluhanmu, Tuhan gak lihat persembahanmu. Yang Tuhan lihat apakah engkau memberi dengan cinta dengan Tuhan. Percuma saudara memberi perpuluhan, tetapi maunya diberkati berlipat-lipat. Percuma saudara memberi sama Tuhan, tapi dengan tujuan diberkati berlipat-lipat. Itu bukan cinta Tuhan. Itu mamon. Berbahagia kalau saudara belum ada firman itu ya. Jangan coba-coba kalau belum ada firmannya. Kasih seluruh apa yang saudara miliki. Lalu apa reaksinya? Ayat 23. Boleh sampai jam 3 ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sebab dia sangat. Ini bukan soal mamon cinta duit. Mamon itu bukan soal Anda bekerja semalam itu bukan ada orang kerja semalam karena tanggung jawab. Saudara jangan salah. Misalkan udah kerja siang malam bukan. Itu belum tentu cinta uang. Tapi itu tanggung jawab. Misalkan proyek harus selesai. Saya pernah sampai pagi sampai malam. Karena untuk menyuplai itu terus saudara nggak bisa berhenti. Itu tanggung jawab. Bukan kalau mamon itu bukan. Mamon itu untungnya buat saya apa? Saudara jadi istrinya, dari istri seseorang untungnya, kalau untungnya buat saya apa, itu bukan istri yang baik. Istrinya yang mamon. Kalau istri yang baik, istri yang cinta, walaupun suaminya begitu, nggak apa-apa, aku tetap cinta. Makanya kalau pasangan suami istri waktu menikah langsing, udah 10 tahun langsung, kalau dia cinta nggak masalah, mau gendut, mau gemuk, mau pendek, mau botak, mau hitam. Kalau cinta nggak masalah, karena cinta. Tapi kalau mamon, untungnya buat saya, waktu gendut sedikit, jangan gendut. Itu mamon. Untungnya buat saya. Jadi mamon itu nggak selalu uang. Rasa mau untung. Ada dua lagi sifat itu saya. Jadi orang ini waktu mendengar perkataan itu sedih, sehingga dia apa? Apa tuh? Ayat selanjutnya dia ngapain? Lalu Yesus bilang dia alangkah sekarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Terus lagi ayat 24, 25, ayat 26. Dan mendengar kata itu, jika dipikir, ya pokoknya saudara baca, nanti dia bilang orang muda ini pergi meninggalkan Tuhan. Karena tujuan dia datang kepada Tuhan bukan karena dia cinta Tuhan,
Amin. Tapi dia akan mau berkatnya tuh. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara ikut Tuhan, mau Tuhannya atau berkatnya? Mau Tuhannya atau berkatnya? Yang benar. Nah, kalau Tuhan bilang suruh begini, kamu. Tuhan sedang menanti orang-orang yang datang kepada Dia dengan cinta kepada Dia, bukan cinta kepada berkatnya. Amin. Makanya coba selidiki hati kita datang ke tempat ini. Saudara mau apa? Mau berkatnya Tuhan kan? Kayak Tommy, ceweknya datang ke Tommy, cuma mau ditraktir doang. Kira-kira tuh cewek datang lagi ke Tommy, kira-kira empat kan? Lu maunya traktirannya doang, guanya enggak. Saudara, kalau jadi Tuhan dan umatnya kayak begini gimana? Doa udah nyusahin, malam tidur suruh jaga. Dia yang sakit, dia yang salah makan, minta Tuhan sembuhin. Makanya jeroan dulu, garam lu digadoin, dia darah tinggi, saudara. Dia udah sakit, yang minta sembuhin siapa? Yang minta nyembuhin siapa? Tuhan. Terus datang ibadah, mintanya berkat. Saudara, kalau jadi Tuhan, ini kira-kira ini, ngerti nggak bu? Ngerti nggak bu? Tuhan mengharap umatnya datang kepada Dia karena cinta Tuhan, bukan cinta berkatnya. Ini yang Tuhan datang dapati, ini yang Tuhan temui umat Tuhan. Datang ibadah, maunya berkatnya. Udah gitu kalau mau tidur nyusahin suruh jaga. Udah gitu kalau sakit maunya. Ngerti maksud saya? Maksud yang utama, yang kita mau datang kepada Tuhan karena kita cinta Tuhan. Pemuda ini kata, saya ulangin lagi. Makanya kalau tadi Tommy punya pacar kayak gini, datang mau cuma traktirannya doang, terus datang cuma minta berkatnya doang. Ini saudara laki-laki ya, punya pacar, ya Pak ya, punya pacar nih Pak, datang cuma minta traktir. Udah gitu suruh bapak jagain dia tidur malam, ya kan? Ya. Terus waktu dia sakit, bapak suruh cari obat, ya. Tapi dia nggak cinta, cintanya cuma itu doang. Mau nggak Pak? Nah, hati Tuhan tuh kayak gitu hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasih yang orang-orang. Engkau datang sama aku, bukan orang. Engkau datang sama aku karena mau berkata. Padahal kurang apa Tuhan? Kurang cinta apa Tuhan? Tapi lihat yang 19, Sakyus. Lukas 19, satu ayat lagi ya. Mau dua lagi nggak? Dua sifat mamon. Lagi, ayat 19. Lalu ke kota itu, melintasi kota itu, terus ayat kedua. Di situ ada yang bernama Sakyus. Dia orang kaya. Nah, terus ayat 3. Berusaha melihat apakah Yesus itu tidak berhasil, tapi tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek terus. Maka berlarilah pegawai orang banyak itu memanjat pohon ara melihat Yesus. Terus lagi. Nanti saudara baca di rumah ya. Terus lagi. Tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, apa? Setengah dari apa yang memiliki akan kuberikan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan dengan rasa cinta, dia tidak akan segan-segan untuk apa? Untuk apa? Memberi tanpa disuruh. Apakah Tuhan suruh memberi sama ini? Ada ayatnya enggak? Kalau tadi kan ada ayatnya ya, jual, ada kan? Kalau ini enggak. Dia dengan spontan akan memberi. Karena kalau orang
betul-betul cinta Tuhan, dia akan rela memberi, bukan meneri. Banyak orang Kristen maunya meneri, cinta bukan. Tuhan, aku cinta Tuhan. Tuhan bilang bohong. Malaikat seluruh surga akan berkata, bu. Lalu kan saudara, ayo, kita ubah. Datang kepada Tuhan tiap minggu karena saudara cinta Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, saya sakit dan disembuhkan, nggak apa-apa. Yang penting saya cinta Tuhan. Tapi kalau saudara datang dengan cinta Tuhan, masa Tuhan nggak sembuhin saudara? Tuhan pasti sembuhin nggak? Waktu saudara datang ke gereja nggak punya duit, datang. Kira-kira Tuhan tahu nggak saudara nggak punya duit? Pasti dia beri kan? Tapi jangan datang-datang pertama pengennya diberi terus. Datang pertama-tama mau mencintai Tuhan, bermesraan dengan Tuhan. Engkau baik. Surga akan berkata, beri dia berkelimpahan. Ini enggak, belum juga nyanyi Tuhan, belum datang dengan cinta, memberi dia dulu ditagih. Amin, amin. Nanti waktu Sakyus ketemu Tuhan dia beri. Makanya sebetulnya kalau saudara cinta Tuhan lama di gereja, pasti saudara ada keinginan untuk melayani Tuhan. Tuhan, apa yang aku mau berbuat supaya Engkau senang? Betul? Kalau orang di gereja lama nggak mau melayani Tuhan, duduk diam, berarti dipertanyakan cintanya sama Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, dia ingin berbuat sesuatu. Dia ingin berbuat sesuatu buat Tuhan. Karena apa? Cinta itu memberi, bukan menerima. Mamon itu menerima, bukan memberi. Amin. Berarti sekarang yang ada dalam diri saudara mamon atau Tuhan. Kalau mamon berarti maunya untungnya saudara. Ya, doa maunya cepat, nggak punya duit maunya diberkati, ini maunya itu, maunya cepat. Tapi kalau isi saudara cinta Tuhan, walaupun saudara nggak punya duit, saudara tetap memuji Tuhan. Walaupun saudara sakit, saudara tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena isi saudara cinta sama Tuhan, bukan mamon. Kalau isinya mamon, boro-boro memuji Tuhan, males. Karena kalau saya memuji, untungnya apa? Ada satu, saya tutup dengan satu kesaksian. Bukan artis ya. Dia punya anak. Saya dengar tadi saudara dengar di Daniel Manatang. Daniel Manatang itu bagus tuh ya, podcastnya. Jadi si orang ini punya anak kelainan fisik gitu ya. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang begini, Afian, aku jawab doa kamu. Tapi kamu mesti pilih, anakmu sembuh atau jiwa-jiwa diselamatkan. Dia doa minta apa? Anak sembuh. Tapi Tuhan jawab, anakmu sembuh atau jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau hatinya mamon, siapa yang dapat? Tapi karena hatinya roh Tuhan, dia bilang apa-apa Tuhan, saya sakit. Yang penting jiwa-jiwa. Waktu saya memberi semua tabungan saya nggak bikin diberkati. Yang penting pekerjaan Tuhan bisa terlaksana. Itu yang saya pakai. Waktu orang ini bilang, yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Oh, itu roh Tuhan dan bukan roh mamon. Ketika saudara diajar memberi, walaupun engkau tidak punya, tapi ada itu pemberian itu, dan saudara berikan buat Tuhan. Roh Tuhan ada pada saudara. Persembahan janda miskin. Ada orang ngasih berkantong-kantong, tapi Tuhan bilang janda itu memberi yang terbanyak. Kenapa? Dia memberi dengan rasa cinta. Karena waktu dia memberi, dia nggak tahu besok mau makan apa. Tapi karena dia cinta Tuhan, dia beri buat Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu dari anak-anak Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu dari anak-anak Tuhan. Datang sama Tuhan, bukan minta sesuatu, tapi memberi sesuatu buat Tuhan.
saya mengutamakan Tuhan, sekalipun besok saya harus binasa. Ingat jangan disangka. Dia beri dulu buat sama Tuhan, karena firman Tuhan kata beri. Dia nggak mikir besok buat apa. Kenapa? Karena dia nggak mikir untungnya buat dia apa. Tapi yang penting dia melaksanakan firman Tuhan, sekalipun dia binasa. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara melakukan firman dan saudara nggak tahu besok hidup saudara apa, percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan cinta saudara, Tuhan nggak akan tinggal diam. Waktu pernah kan saya bilang, waktu saya doa Tuhan bilang, Tuhan sembuhkan sakit saya dulu. Tuhan bilang gini, kalau saya nggak mau sembuh, kamu mau apa? Tuhan saya sembuh, saya tetap cintai kamu. Saya tetap cintai. Hari ini Tuhan akan tanya, kalau aku nggak berkati engkau, kalau aku nggak sembuhkan engkau, kalau aku nggak jawab doa engkau, kamu mau apa? Apa jawab saudara? Mari kita tundukkan kepala. Hari ini Tuhan tanya, kalau aku nggak berkati, kalau aku nggak jamah sakitmu hari ini, kalau keuanganmu tidak berubah hari ini, Tuhan tanya, kamu mau apa? Apakah ada yang mau berkata kepada Tuhan, aku tetap cinta engkau, aku tetap cinta engkau. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya mau diberkati, 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 diberkati. Tuhan berharap saudara datang kepada Tuhan karena cinta, bukan karena berharap sesuatu. Umat Tuhan, bertobat. Datang sama Tuhan karena engkau cinta dia, bukan karena mau diberkati. Sekalipun engkau tidak disembuhkan, engkau akan berkata, aku tetap cinta. Sekalipun doamu lama dijawab, engkau akan berkata, aku tetap cinta. Karena Wahyu bilang, Tuhan menanti orang yang datang kepadanya dengan cinta. Dengan cinta. Mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara yang mau berkata ku cinta, ku cinta Yesus, saudara boleh angkat tangan saudara dan pegang dada saudara dan mulai katakan, aku cinta Engkau. Aku mau cinta Yesus. Saya udah berdiri. Aku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya pun sampai hari ini terus mengoreksi diri. Jangan sampai mamun menguasai hidup saya. Sehingga apa yang saya lakukan maunya untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya. Saya mau berbuat sesuatu tulus buat Tuhan. Saya mau berbuat sesuatu tulus karena aku cinta Engkau Tuhan. Maka saudara berkata kepada Tuhan,
karena Tuhan. Aku mencintai Engkau. Aku mencintai Engkau. Aku menyenangkan Engkau. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selalu. Dia Bapa, Dia Bapa, Bapa, ini apa anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kata-Dia. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, terima kasih karena Engkau menjadikan kami anak-Mu, anak kerajaan Allah yang memiliki kehidupan ini, yang memiliki langit bumi dan isinya, menjadi sebuah keberhargaan yang luar biasa dalam kehidupan kami manusia berdosa. Boleh diampuni, dikuduskan, dilayakkan, dan beroleh anugerah sebagai anak Allah. Kiranya kami terus menghormati akan kasih-Mu atas hidup kami, menghargai sebuah anugerah yang tidak dapat kami beli dengan seluruh kekayaan dunia ini. Ajar kami Tuhan semakin mengasihi Engkau lebih daripada yang ada di sekitar kami, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Ajar kami selalu bersyukur dan bersyukur untuk semua kebaikan yang sudah kami terima. Biarlah kami terus semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah dalam kami. Dunia boleh melihat kasih-Mu nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Pimpin dan tolong kami Tuhan. Pimpin dan tolong kami. Haleluya. 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 Kami mau terus mengasihi Engkau dengan cara-cara-Mu Tuhan. Dan pimpin kami, ajar kami lewat hamba-hamba Tuhan yang Kau kirim untuk mengajar kami. Kami tahu dunia coba menyelewengkan kami, membawa kami jauh daripada Engkau. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau mau supaya kami tetap menjaga hati kami benar di hadapan-Mu, untuk tetap mengasihi Engkau sebagai yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Terus pakai hamba-Mu Bapak Gunawan, terus urapi hamba-Mu, dan terus pakai dalam kapasitas yang jauh lebih dahsyat dalam seluruh pelayanan yang Tuhan akan percayakan, Tuhan akan kembangkan, dan Tuhan akan pakai lebih dahsyat, lebih nyata, hadir Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan pakai dan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu dan keluarga dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur.
Amin. Tuhan, silakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sedikit waktu yang bisa kita gunakan dari pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, ya, bahwa dunia ini akan membawa kita kepada dua pilihan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap cinta Tuhan, atau mulai beralih kepada mamon. Ya, karena ketika seseorang datang kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupannya selalu akan ada dua peristiwa yang dia alami. Ya, dua peristiwa itu berhubungan dengan mamon. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu ujung-ujungnya duit, ya, nggak ada duit jadi khawatir. Mau bayar uang sekolah, mau bayar sewa rumah, mau bayar listrik, buat makan, buat minum, itu menjadi kekhawatiran. Apalagi kemudian ditambah dengan sakit yang berat seperti kesaksian Pak Gunawan tadi, istri kena penyakit kanker, lalu kemudian ada tabungan yang tersisa, itu berat dan bisa menimbulkan kekhawatiran. Ya, ujung-ujungnya duit juga, mamon juga. Yang kedua, kekayaan. Alkitab bilang kenikmatan hidup. Ketika diberkati oleh Tuhan, itu juga bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Ya, dulu gak ada pekerjaan, setia sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Ketika pekerjaan sudah ada, dia bilang, lembur om, lembur. Ya, lembur juga gak salah kata Pak Gunawan tadi. Kenapa? Karena mungkin itu bukan karena mengejar uang, tapi tak berbentuk tanggung jawab. Ya, tetapi saya percaya, ya, orang yang serius lembur sama orang yang kabur itu beda. Ya, lembur bisa jadi alasan untuk kabur gitu loh. Ya, dulu semangat ibadah terus lari dari Tuhan karena sudah diberkati. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi pesan firman Tuhan jelas pada kita hari ini. Ya, untuk kembali kepada kasih mula, selalu mencintai Tuhan. Saya mau memberikan satu kebenaran yang Tuhan bagikan juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka Alkitab lagi ya, ditambahin sedikit. Ya, ditambahkan sedikit menemukan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Ya, judul perikopnya bilang begini, pulih setelah bertobat. Jadi ketika sudah bertobat, mau mengasihi Tuhan, saudara mau mengasihi Tuhan sekarang? Mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, di ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan Tuhan Allahmu, Ulangan 30 ya, ayat 6, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi ini yang Tuhan akan kerjakan. Akan ada perubahan ketika Tuhan menyunat hati kita untuk mengasihi Dia. Amin. Nanti bukan cuma kita, keturunan kita juga. Kita gak kejar berkat, berkat yang akan mengikuti kita. Katakan berkat akan mengikuti saya. Saya semakin cinta Tuhan. Saya semakin mencintai Tuhan. Berkatnya mengejar saya. Jadi bukan usah cari berkat, cari Tuhan. Ayat yang ke-10 kita baca satu lagi. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang sudah disampaikan tadi lewat hambanya, dengan berpegang
pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Naik satu ayat yang ke-9 bilangnya, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu. Buat engkau yang menantikan keturunan, dengar ini. Dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau, dan dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Tuhan senang memberkati. Saudara gak usah minta, pasti dikasih. Karena itu kegirangannya Tuhan. Masalahnya kita terbalik. Firman Tuhan kuat sekali hari ini buat kita. Jangan ketukar, karena dunia akan terus pepet, bahasanya apa pepet? Dia pepet kita sampai kita gagal. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita hidup dengan kebenaran kita hancur. Hiduplah dengan kebenaran Tuhan. Hidupmu akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pesan firman Tuhan buat kita hari ini sudah kita dengar, mari kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tetap setia dalam setiap ibadah, ya, tetap setia dalam doa kita hari Selasa, hari Jumat, Rabu dan Jumat. Maafkan saya, Rabu dan Jumat. Kemudian doakan kami, saya dengan Ibu Reta akan ke Balikpapan pada besok subuh. Dan saya akan menjemput seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini minggu depan. Ya, jadi pastikan kita tetap tinggal, stay tune, ya, yang online dan yang di rumah. Karena ada cukup banyak yang jauh. Ya, saya lihat cukup banyak juga di online. Ya, jadi mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, Saudara Hendra tidak hadir, katanya batu-batu. Dan Ibu Wawan tadi kasih tahu. Dari Elin tidak hadir karena dinyatakan COVID, ya, tesnya positif, ya, kita doakan supaya sembuh, sehat, pulih, ya. Terus mungkin yang lain yang tidak hadir saya tidak tahu. Ada Ibu Rita, Pak Tommy masih belum pulih, sudah kerja, sudah masih belum, ya, masih di dalam proses pemulihan. Tuhan tolong semuanya, ya. Tetap setia, kita yang dikasih sehat, punya kesempatan datang beribadah, kita boleh tetap beribadah bersama-sama. Amin. Ya, saling memberkati, saling melayani, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita naikkan satu pujian. Kita bangkit berdiri, ya. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Haleluya.
depan, belakang. Senang gak sih? Hah? Saudara gak sendiri, ya? Saudara gak sendiri. Kita bisa mengasihi seperti ini karena ada kasih Tuhan yang sudah kita terima, ya. Jadi pastikan kita terus mengasihi dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa akhiri ibadah kita hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami terus tinggal dalam kasih mula-mula. Kasih yang kami terima daripadamu, yang kami teruskan kepada banyak orang, supaya hidup kami sungguh memberikan dampak bagi kehidupan ini. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami, sangat mengasihi kami. Engkau memberikan yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami untuk menghormati akan Engkau, menghormati akan kasih-Mu, sungguh-sungguh menghargai akan semua kebaikan, dan lewat hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada banyak orang, dan banyak orang boleh berjumpa dengan Engkau, menikmati hadir-Mu melalui kasih yang sudah kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Jika ada kepahitan dalam hati kami, jika ada kekecewaan, jika ada amarah atas orang-orang di sekitar kami, baik perlakuan mereka, baik sikap mereka, baik tingkah laku mereka, ajar kami untuk melepaskan kasih yang mula-mula kepada mereka, satu dengan yang lain. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan rekan-rekan sekerja, dimanapun berada. Biarlah hati kami terus ada di dalam sikap hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang mengalirkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Damai Tuhan turun atas kami, melingkupi setiap kami. Sejahtera-Mu tinggal atas kami, dan kami boleh melihat hidup kami sekarang adalah hidup untuk memberi, karena kami sudah menerima dari Tuhan, menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Pak. Bersama kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu, berikan anugerah kesembuhan kepada saudari Elim dari COVID yang saat ini mengenainya. Virus yang ada kami tolak dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga batuk-batuk yang mendera saudara Hendra, Tuhan juga menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk Bapak Tommy yang saat ini juga dalam proses pemulihan kesehatan, berkati kesembuhan yang daripada-Mu turun atas kehidupannya, berkati keluarganya dan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk kehidupan daripada Pak Ahok dan Bu Syokli, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, beri kesehatan yang selalu baru daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk saudara kami yang lain yang tidak hadir karena sakit dimanapun berada. Juga saudara kami, keluarga kami, anggota keluarga kami dimanapun berada, kami mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kesembuhan yang daripada Tuhan memberikan satu perjumpaan dan pengalaman ilahi untuk membawa setiap orang semakin mengasihi akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi atas kami. Untuk saudara kami yang dalam kesusahan, dalam kesesakan, biarlah Tuhan hiburkan untuk tetap mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka tetap setia dan semakin mengasihi Tuhan. Apapun persoalan hidup yang mereka harus alami, mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan
mengasihi mereka. Ajar mereka untuk tetap mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi, sehingga melihat pertolongan dan penggenapan janji Tuhan, khususnya dari apa yang sudah kami baca dari Ulangan 30 ayat yang ke-9. Tuhan itu tergenapi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami akan pulang, Tuhan, tinggalkan tempat ini, dan Tuhan menyertai kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan apabila para pemuda remaja boleh berkumpul untuk belajar diperlengkapi lagi, Tuhan biarlah memberkati dalam kelas pemuritan para pemuda sebentar setelah ibadah. Tuhan pimpin kami dan sertai juga perjalanan hamba-Mu esok hari bersama dengan istri ke Balikpapan. Tuhan sertai dalam seluruh tugas pelayanan yang ada dan semua tugas perkuliahan yang ada, semuanya berlangsung dengan baik sampai kami kembali ke Jakarta. Dan Tuhan berkati semua yang kami kerjakan dan rencanakan, dan anak-anak yang ada boleh diberkati tetap dalam perlindungan, dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang wajahnya kepada setiap kita yang percaya mengasihi akan Dia, untuk diberikannya seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup berkemenangan, hidup dalam kasih dan kecintaan kepadanya, hidup di dalam kelimpahan yang dijanjikan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari dengan tangan terangkat dan penuh hormat katakan Bapa terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.